Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Farel Prayoga, penyanyi cilik yang mencuri perhatian publik setelah dirinya diundang Presiden Jokowi menyanyi di Istana Negara pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 3 tahun yang lalu, yang membuat namanya viral hingga menjadi penyanyi terkenal di tanah air. Namun, siapa yang menyangka, di balik kesuksesannya tersebut, ternyata Farel Prayoga menyimpan kisah kelam hidupnya, yang dipendamnya selama ini. Berikut ini tim Putra Silampari telah merangkum beberapa fakta menarik sisi kelam kehidupan Farel Prayoga. Silahkan tonton videonya sampai selesai. Fakta pertama, Farel Prayoga kerap disiksa ibu tirinya. Siti Mujayanah yang diketahui publik sebagai orang tua Farel Prayoga, ternyata bukan ibu kandungnya, melainkan ibu tiri. Sejak kecil Farel diasuh dan dibesarkan oleh Siti Mujayanah, sosok perempuan yang dia kira ibu kandungnya. Namun bagaikan cerita drama dalam sinetron, kejamnya ibu tiri juga dirasakan oleh Farel Prayoga. Sejak kecil, dirinya kerap dianiaya oleh sang ibu tiri. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Farel Prayoga saat dirinya hadir sebagai bintang tamu di channel YouTube Denny Sumargo yang tayang beberapa hari yang lalu. Dalam podcast tersebut, Farel mengaku sering dianiaya oleh ibu tirinya, hingga pernah diusir dari rumah. Tak cuma sekali, Farel menceritakan bahwa dirinya kerap jadi sasaran kemarahan Siti Mujayanah setiap ada masalah di rumah. Ibu tirinya tersebut selalu meluapkan emosi kepadanya. Karena menurut Siti Mujayanah, Farel memiliki paras yang mirip dengan ibu kandungnya. Siti Mujayanah dendam terhadap ibu kandungnya karena menganggap ibu kandung Farel telah merebut suaminya, karena memang ibu kandung Farel adalah istri siri dari ayahnya. Farel Prayoga mengaku baru mengetahui fakta kalau ia adalah anak tiri ketika ia berusia 8 tahun. Aku baru tahu ibu yang ada di rumah bukan ibu kandung dari umur 8 tahun, waktu itu posisi bapak ibu bertengkar, ego ibu enggak stabil, dia ngaku ke aku kalau aku bukan anak kandungnya, ucap Farel. Sementara tentang sosok ibu kandungnya, Farel Prayoga mengaku jika sejak kecil ia belum pernah bertemu. Farel Prayoga pun mengungkap sosok ibu kandungnya. Ia mengaku baru berhasil mendapatkan identitas ibu kandungnya setelah usia remaja, dan baru-baru ini Farel mengaku sudah berkomunikasi dengan sang ibu kandung lewat panggilan telepon, namun belum sempat bertemu secara langsung. Fakta kedua, kelahiran Farel mendapat penolakan dari ibu tirinya. Fakta mengejutkan diungkapkan Farel kepada Denny Sumargo. Menurut Farel, kisah kelam hidupnya bukan dimulai saat ia lahir, tapi dimulai sejak ia masih dalam kandungan, yang mana saat dirinya masih berada di dalam perut sang ibu tiri dan ibu kandungnya tinggal satu atap bersama, perut ibu kandungnya ditendang agar kandungannya gugur. Dalam satu bagian obrolan di podcast tersebut, Densu bertanya kepada Farel, "Ini aku dapat bocoran nih. Katanya kamu sempat mau digugurin sama ibu kandung," tanya Denny Sumargo. "Ibu kandungmu dipaksa menggugurkan kandungannya oleh ibu tiri." Farel sendiri tak menampik kabar tersebut, ia menyebut informasi itu didapat dari sang manajer. Katanya, "Ibu kandung nih dia ditendang-tendang sama ibu tiri, biar aku enggak ada gitu," jawab Farel Prayoga. Alasannya, karena ibu kandung ini tidak mau menggugurkan yang ada di dalam kandungannya, jadi dia diperlakukan seperti itu, ucap Farel. Dalam kesempatan tersebut, Farel juga menunjukkan foto ibu kandungnya kepada Densu. Ketika ditanya apakah mereka sempat melakukan video call, Farel menjawab belum. Farel mengungkapkan kalau ibunya kini sudah menikah lagi dan hidup sederhana bersama suaminya sekarang. Ibu kandungnya bekerja sebagai buruh cuci di rumah tetangga.
ibu kandung nih takut sama suami dia yang sekarang, jadi HP itu dipegang berdua, kalau malam dipegang sama suaminya, kalau siang tuh dia bisa nyolong-nyolong dikit buat nelpon aku, cerita Farel. Fakta ketiga, Farel menjadi tulang punggung keluarga. Saat usianya yang saat itu baru 8 tahun, Farel Prayoga pernah menjalani hari-harinya sebagai pengamen jalanan di kota kelahirannya di Banyuwangi, Jawa Timur. Bukan tanpa alasan, Farel kecil dipaksa oleh keadaan menjadi seorang pengamen demi mencari penghasilan tambahan untuk membantu ekonomi keluarganya yang kala itu serba kekurangan. Farel yang seharusnya menikmati masa kecilnya dengan bermain dan belajar, justru harus menanggung beban ekonomi keluarga di usianya yang masih sangat muda. Saat berbincang dengan Dr. Richard Lee dalam podcastnya di YouTube beberapa waktu yang lalu, Farel mengaku dulunya ia bersama dengan orang tuanya dan 2 orang kakak serta seorang adiknya, tinggal di rumah gubuk yang terbuat dari anyaman bambu, dan mereka pernah makan nasi hanya pakai garam lantaran keadaan ekonomi mereka yang sulit. Kehidupan keluarga Farel Prayoga mulai membaik setelah Farel memutuskan untuk turun tangan mencari penghasilan dengan menjadi pengamen. Dengan suara merdunya, hasil dari Farel mengamen dalam sehari bisa mencapai ratusan ribu rupiah, dan diserahkan ke orang tuanya untuk biaya kehidupan sehari-hari. Fakta keempat, uang hasil kerja keras Farel yang jumlahnya miliaran rupiah, habis tak tersisa di tangan keluarganya. Dalam podcast bersama Denny Sumargo yang sempat viral beberapa hari ini, Farel Prayoga mengungkapkan, kalau uang miliaran rupiah yang ia dapatkan hasil dari keringatnya menyanyi dari panggung ke panggung selama 3 tahun terakhir, ternyata habis tak tersisa digunakan orang tua dan keluarganya untuk berfoya-foya. Farel Prayoga mengatakan, pengelolaan keuangan hasil bayarannya sebagai artis dan penyanyi sepenuhnya dipegang oleh orang tuanya sejak awal ia terkenal. Alih-alih disimpan untuk tabungan masa depan, uang tersebut justru dihabiskan mereka untuk berfoya-foya. Menurut perkiraan manajernya, penghasilan Farel sejak dirinya terkenal yang dikelola orang tuanya bisa tembus angka 10 miliar. Untuk keluar dari kehidupan kelamnya tersebut, kini Farel yang mulai beranjak remaja mengambil keputusan berani melepaskan diri dari lingkungan keluarganya tersebut. Farel memilih tinggal di Jakarta bersama manajernya, yang dianggapnya telah mengajarinya banyak hal, termasuk cara untuk membela diri. Meskipun telah menjauh dari lingkungan yang tidak sehat itu, luka masa lalu tidak mudah hilang begitu saja. Ketika ditanya Denny Sumargo apa yang ingin disampaikan kepada ibu tirinya, Farel mengaku enggan untuk berbicara lebih jauh, dan sedikit menaruh harapan agar ayah dan ibu tirinya bisa berubah.